Iya, habis berdoa kita nyanyi. Siapa yang pimpin? Ayo. Oke, kamu pimpin doa. Silakan. Mari kita teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah dari nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo, selamat pagi. Matahari menyapa, air menyambut. Kau masih berselimut. Bangun, bangun, bangun. Bukan selimut segera, mandi dan gosok gigi. Bersiap ke sekolah. Sekali lagi. Halo, selamat pagi. Matahari menyapa, air menyambut. Kau masih berselimut. Bangun, lipat selimut segera. Mandi dan gosok gigi. Bersiap ke sekolah. Oke, kita Aku kemarin pengen baca sampai Toto Chan. pasti kita giliran ya bacanya ya. Jangan dari situ, dari sini aja Om. Sip. Oh, dari situ udah. Dari dasepan satu, buka yang sarapan dari laut. Dari dasepan satu. Aku mau. Jadi nanti ketemu ini. Set. Ini nanti aku minjemnya buku jajak. Oh, enggak. Kan ada dua. Ada tiga. Nanti kalau ada Ini mau dipakai untuk disesupan nanti soalnya belum. Nanti kalau beli lagi, oh mau beli lagi. Enggak mau. Iya, Mang Lici, Aisyah Mang. Bukan, ini sama seperti ini gantian bacanya begini. Aku pengen ikutin sesuatu dulu. Buka dulu. Kita ulang lagi atau ya langsung ke yukunya? Yukunya. Yukunya baik-baik, yuk. Hah? Yukunya baik-baik. Coba buka halaman berarti 46. Yang tomoe udah kan? Tapi cuma sedikit. Semuanya sudah, nggak apa-apa. Kita lanjut. Tomoe gak kuning. Berarti ada beberapa bab yang ini. Oke, dengerin ya. Jangan dulu bingung. Aku mah jangan dulu pusing mikir mau baca 46. Jangan dulu pusing. Aku mau baca, nggak usah. Jangan jadi beban dulu lah. Dengerin aja dulu. Ikuti dulu. Oke. Oh iya. Nanti sekarang dengerin ya. Oke, Om dulu yang mulai ya. Yuk punya baik-baik. Punya. Biasanya orang mulai makan dengan berkata, "Itadakimasu." Selamat makan. Sekali lagi, "Itadakimasu." Selamat makan. Tapi di Tomoe Gakuen berbeda. Sebelum makan, semua bernyanyi. Kepala sekolah pemusik, dia menciptakan satu lagu khusus berjudul lagu untuk dinyanyikan sebelum makan siang. Sebenarnya, dia hanya mengarang kata-katanya dan menyesuaikannya dengan nada lagu yang sangat terkenal. Row, row, row your boat. Kata-kata yang disusun kepala sekolah seperti ini. Yuk punya baik-baik semua makananmu. Yuk punya baik-baik nasi ikan sayur. Yuk punya baik-baik semua makananmu. Yuk punya baik-baik nasi ikan sayur. Begitu. Barulah setelah selesai menyanyikan lagu itu, mereka semua mengucapkan Itadakimasu. Syair lagu ciptaan kepala sekolah sangat pas dengan nada lagu Row, row, row your boat. Sampai bertahun-tahun kemudian, banyak murid sekolah itu percaya lagu tersebut memang lagu wajib pengantar sebelum makan. Espa. Kepala sekolah mungkin menciptakan lagu itu karena beberapa giginya sudah tanggal kan kepada anak-anak untuk makan pelan-pelan. Bahkan mereka boleh berlatih
Jadi lebih besar kemungkinan dia membuat nyanyian itu untuk mengingatkan murid-muridnya akan kepentingan makan dengan santai. Setelah menyanyi kertas-kertas, semua anak berserakan mengucapkan Itadaki Matsu dan mulai menyantap sesuatu dari laut dan sesuatu pegunungan. Selama beberapa waktu aula menjadi sunyi. Oke, pinjam dulu sebentar. Mang Ishak bacakan lagi ya. Tadi karena beberapa kata, beberapa kalimat terlewat oleh Desva. Mau membacakan lagi ya. Kepala sekolah mungkin menciptakan lagu itu karena beberapa giginya sudah tanggal. Tapi dia selalu mengatakan kepada anak-anak untuk makan pelan-pelan. Bahkan mereka boleh berlama-lama sambil makan sambil mengobrol. Jadi lebih besar kemungkinan dia membuat nyanyian itu untuk mengingatkan murid-muridnya akan pentingnya makan dengan santai. Setelah menyanyi keras-keras, bukan kertas ya, semua anak serentak mengucapkan Itadaki Matsu dan mulai menyantap sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Selama beberapa waktu aula menjadi sunyi. Nah, saya pegang. Nih, pegang. Nah, jadi membaca itu perlu diperhatikan, tidak usah buru-buru, yang penting mengucapkannya pelan, mengucapkannya jelas dan tepat. Ingat, kertas dengan keras itu beda. Kalau keras nih, kalau keras ini, maknanya beda kan? Ya? Kertas bukan keras. Iya, beda kan? Jadi pelan-pelan perhatikan. Oke? Tidak ada yang menyuruh untuk coba-coba baca. Tenang saja, yang penting benar mengucapkannya. Oke, deh. Yuk, sekarang langsung Gimana Om? buka halaman berikutnya. Santapan dari pegunungan. Jalan-jalan sambil belajar ini. Iya. Yuk lanjut ke berikutnya. Nanti kita ngobrolnya. Betul. Apa? Tenang. Ini kesini dulu. Nggak apa-apa. Yuk, tidak usah ribut soal hal ini. Yuk, dengarkan. Yuk. Setelah makan siang, Toto-chan bermain di halaman sekolah bersama anak-anak lain. Sebelum kembali ke kelas, tempat guru mereka sedang menunggu. Kalian semua telah bekerja keras pagi ini, kata guru. Apa yang ingin kalian lakukan kali ini? Sebelum Toto-chan sempat berpikir tentang apa yang ingin dilakukannya, terdengar jawaban serentak. Stop. Oke, kasih ke Amel. Nah, lanjut dulu ke Mang Ishak ya. Amel ikuti. Ini sebentar. Dengar baik-baik. Oke. Jalan-jalan. Baik, kata guru. Anak-anak langsung berlarian ke pintu lalu keluar. Toto-chan sering berjalan-jalan bersama Papa dan Rocky, tapi belum pernah mendengar pelajaran berjalan-jalan. Dia pun terheran-heran. Dia sangat suka jalan-jalan dan tak sabar ingin segera memulainya. Ayo Amel.
lanjut emang bisa lanjut ya. Kita jalan-jalan sampai kuil Kuhon Butsu. Sampai kuil Kuhon Butsu, kata anak perempuan yang baju mainnya dihiasi gambar kelinci. Anak itu bernama Sako-chan. Terakhir kali ke sana, kami melihat ular di dekat kolam, kata Sako-chan. Ada sumur tua di halaman kuil, kata orang. Dulu ada bintang jatuh yang jatuh ke dalamnya. Anak-anak mengobrol tentang apa saja yang mereka suka sambil berjalan-jalan. Langit biru cerah, udara dihiasi kupu-kupu berterbangan. Lanjut Keko. Setelah berjalan kira-kira 10 menit, guru berhenti. Dia menunjukkan beberapa kuntum bunga berwarna kuning. Mengapa bunga Dan berkata, dan menunjukkan dan berkata bunga sekali. Itu kalian tahu mengapa bunga-bunga merah? mekar. Dia menjelaskan tentang dan benang sari sementara menjelaskan Anak-anak anak-anak berjongkok di pinggir jalan dan menanam kupu-kupu mengamati bunga-bunga itu. Guru menjelaskan bagaimana mana sih? Mana sih? Udah nyambung bener, kayak mana gitu. Baju bunga-bunga menyerbukan benang sari seperti memang semua kupu-kupu itu tampak sibuk membantu bunga-bunga. iya kasih ke Dean. Ini belum. Sudah yuk kasih ke Dean aja. Nih, Ya. nih. Oke Dean ikuti. Kemudian guru berjalan pelan-pelan. Yuk dengar ya. Kemudian guru berjalan lagi, ikuti baca sambil baca. Udah sama Ih, Dea. sama Dean sekarang. Dean ikuti. baca. Ikuti. Kemudian guru berjalan lagi. Anak-anak berhenti mengamati bunga lalu berdiri. Seseorang berkata, ternyata benang sari tidak mirip benang ya. Toto-chan juga berpendapat begitu. Tapi seperti anak-anak lain, ia yakin putik dan benang sari sangat penting. Yo Dean. Yang setelah berjalan coba. Ini Oh, setelah yang tadi ini orang tuanya Setelah. Yo. Berjalan. Kira-kira 10 menit dapat Tampak taman dengan mengelilingi. Pelan-pelan saja. Oke, kasih ke
Sekarang semua tadi karena dia semakin mengecil suaranya, dari setelah Mamang ulangi lagi supaya yang lain dengar. Setelah berjalan lagi kira-kira 10 menit tampak taman. Nah itu dari setelah nah, ya sok ikut baca dulu ya. Setelah berjalan lagi kira-kira 10 menit tampak taman dengan pohon-pohon yang tumbuh rapat. Taman itu mengelilingi kuil pohon butsu. Ketika mereka memasuki taman itu, anak-anak menyebar ke berbagai arah. Yo, Ken. Setelah berjalan. Bukan, yang di bawahnya kan tadi Mamang udah baca itu. Yang mau lihat sumur. Di bawahnya ke berbagai arah. Mau lihat sumur berisi bintang jatuh. Nah itu. Ini Ada. sumur tampaknya terbuat dari batu itu bukan? Oh ini nih. Nah itu. Yo. Ya, sok. Sampai mana? Ya, sok aja dulu, jangan tanya dulu sampai kapan, sok. Baca aja sampai mana. Yuk, lanjut. Mau lihat sumur bersih, bintang jatuh, tanya tentu saja Totocan mau ia langsung menari mengikuti pewayangan itu. Iya, itu bukan bersih ya, berisi. Yang tadi mau lihat sumur berisi bintang jatuh, I-nya tadi kelewat satu. Iya ya, oke, nggak apa-apa, udah. Lanjut, nih, kasih lagi. Vespa, muter. Oke, Mang Ishak lagi lanjut ya. Sebentar. Mau langsung? Sok, kesepan langsung. Sok. Oke, Mang Ishak lah. Sumur itu tampaknya terbuat dari batu. Pinggirnya setinggi dada mereka. Tutupnya dari kayu. Mereka mengangkat tutup sumur lalu melongo ke bawah. Gelap sekali di dalamnya, tapi Totocan bisa melihat sesuatu teronggok seperti batu. Sama sekali tidak mirip bintang berkedip seperti yang dibayangkannya. Setelah lama memandang ke bawah, ia bertanya, "Kau pernah lihat bintang itu?" Totocan menggeleng. Belum pernah. Totocan heran kenapa bintang itu tidak bersinar. Setelah berpikir sebentar, ia berkata mungkin dia sedang tidur. Dengan mata bulatnya ia yang membelalak lebar. Salkot kan bertanya, namanya bintang bisa tidur? Kurasa mereka harus tidur di siang hari, lalu bangun Dan bersinar di malam hari, kata Tokocan. cepat-cepat. Cepat karena sebenarnya Enggak. Sok. Sok, gantian. Yo, Despa lagi. yang dari kemudian Iya. kemudian anak-anak berkumpul dan berjalan-jalan mengelilingi halaman kuil. Mereka tertawa melihat perut telanjang dua raja dewa yang berdiri di kanan kiri gerbang menjaga kuil. Dengan takjub mereka memandang patung Buddha di ruang utara yang Utama yang agak gelap. Mereka mencocokkan kaki mereka ke jejak besar pada batu yang konon adalah
jejak kaki Temujin. Temujin. Berhidung panjang. Mereka berjalan-jalan mengelilingi kolam sambil meneriakkan halo kepada orang-orang yang sedang berperahu. Mereka main engklek sepuas-puasnya dan dengan keping-keping kolam hitam yang diambil dari makam. Semua serba baru bagi Toto Chan, dan dia menyambut setiap hal baru dengan teriakan riang. Oke, amin. Kembali ke sekolah, matahari mulai turun. Anak-anak berjalan kembali ke sekolah, menyusuri jalan yang diapit deretan pohon sakura dan ladang-ladang penuh bersari. Anak-anak itu tak menyadari bahwa sambil berjalan yang bagi mereka seperti acara bebas dan main. Sebenarnya mereka mendapat pelajaran berharga tentang sains, sejarah, dan biologi. Ya, sok, amin. Oh, Toto Chan. Jalan-jalan lagi ya, riaknya kepada mereka semua dan dalam perjalanan kembali ke sekolah. Ya, setuju, sahut anak-anak lain sambil melompat-lompat. Kupu-kupu masih sibuk mondar-mandir melakukan kegiatannya. Kicau burung-burung memenuhi angkasa dada Toto Chan serasa penuh dengan kegembiraan. Ya, sudah, tutup dulu sampai di situ. Oh? Mau? Enggak apa? Enggak baca. Nanti dilanjutkan lagi. Iya. Minggu depan kan kita lanjut lagi. Sekarang Mama mau menjelaskan ini dulu. Tadi di sini dibahas tentang bahwa sebenarnya ketika coba mendekat ke sini. 3, 2, 1. Aku ingin membacakan buku ini. Lanjut. Tubuh manusia mengandung listrik sebesar 10 watt yang berasal dari otak. Dingin, empuk. Tekstur otak manusia mirip tahu. Volume otak laki-laki lebih besar daripada otak perempuan. Setelah 12 bulan otak 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. 3, 2, 1. Sabtu lalu, Anto dan Anti bermalam di rumah tantenya. Menjelang tidur, Anto menggosok gigi terlebih dahulu, sedangkan Anti seperti biasa. Ibu harus memperingatkan berkali-kali. Tiba-tiba mau gosok lagi, ucap Dina. Keponakan Anto dan Anti berbicara. Karena sambil menggosok gigi, semua jadi tahu bahwa Dina